Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan agar diri kamu bisa mengambilnya dan bisa menerimanya. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta, guys. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kita langsung saja, guys, terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu yang ada di depan saya ini. Situasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu? Apakah situasi yang bersifat positif atau memang situasi yang bersifat negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama, guys. Muncul kartu Justice, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap satu energi, di mana satu energi tersebut harus bisa mengambil satu tindakan di sini. Kenapa saya mengatakan kamu harus bisa mengambil satu tindakan? Karena memang kartu yang saya pegang ini menggambarkan terhadap satu energi. Untuk saat ini, energi tersebut sangat ragu, energi tersebut sangat labil. Saya tidak tahu apa yang sedang dia rasakan dan apa yang sedang dia rencanakan. Tetapi ketika diri dia merencanakan ataupun diri dia sedang membuat sesuatu, dia harus penuh dengan keyakinan, dia harus penuh dengan kepercayaan. Jangan pernah mengambil kata ragu ataupun labil. Kenapa saya menggunakan kata dia? Kata dia ini saya lemparkan terhadap diri kamu untuk saat ini. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kemunculan kartu Justice yang berunsurkan unsur udara ini, berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dengan Libra, akan ada sesuatu yang akan terjadi ini. Apakah terhadap diri kamu atau memang terhadap di luar dari energi kamu? Kalau saya fokus terhadap energi yang saya rasakan dari energi kamu, kemungkinan ada suatu karma yang akan kamu dapatkan. Tetapi karma ini saya tidak mengetahui apakah karma positif atau memang karma negatif. Kalau saya menarik dari kata positifnya, kamu harus bisa
mengambil satu pilihan. Kalau saya mengambil dari sisi karma negatif, kemungkinan karma ini bisa saja berupa suatu kabar yang tidak menyenangkan terhadap diri kamu, atau memang akan ada sesuatu hal di mana hal tersebut membuat diri kamu merasa bersedih. Saya hanya memberikan ciri-ciri dari karma positif ataupun karma negatif tersebut. Kalau saya melemparkan terhadap kartu yang saya pegang ini kepada energi di luar dari energi kamu, terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, ataupun terhadap pasangan kamu yang masih ada kaitannya terhadap diri kamu, tetapi dia pergi meninggalkan diri kamu dengan kata ketidakjelasan, atau bisa saja terhadap manusia yang berada di dalam circle kamu. Kemunculan kartu Justice ini ada dua hal yang sedang dibicarakan terhadap energi tersebut. Yang pertama, apakah diri dia untuk saat ini di dalam posisi yang ketidaktahuan, atau memang di dalam posisi kebingungan. Dari sisi lainnya, kemunculan kartu ini saya rasakan terhadap energi yang dia miliki untuk saat ini. Ada sesuatu hal yang bergejolak di dalam hati dia, dimana ketika hal tersebut bergejolak di dalam hati dia, antara dia sadar atau memang tidak sadar untuk melakukannya. Ibaratnya guys, kemunculan kartu yang saya katakan tadi, yang saya bilang antara sadar ataupun tidak sadar dia melakukannya, itu berupa hukuman. Nah, kita lihat di bagian keduanya. Muncul kartu ini. Kartu ini muncul. Dimana kemunculan kartu yang kedua ini saya pegang, apabila saya mengkaitkan terhadap diri kamu, kemungkinan ada suatu perubahan dari sisi ekonomi di sini. Ada perubahan dari sisi materi yang saya lihat di sini, guys. Dimana kalau saya mengkaitkan antara kartu kedua dengan kartu pertama, berarti ada suatu karma positif yang akan kamu dapatkan, dimana karma positif tersebut berupa dari sisi materi. Tetapi ketika diri kamu mendapatkan karma positif tersebut berupa materi, kamu harus perlu merasakan suatu kekhawatiran. Kenapa saya mengatakan diri kamu harus perlu merasakan kekhawatiran? Karena ketika diri kamu mendapatkan suatu materi secara tidak langsung ataupun secara terkejut, materi ini akan membawa diri kamu di dalam zona ketidaknyamanan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang akan menarik dari energi-energi orang yang ada di samping kamu. Ketika energi tersebut tertarik, mereka akan melakukan suatu manipulatif terhadap diri kamu di sini. Kalau saya melemparkan terhadap kedua kartu ini kepada manusia yang telah meninggalkan diri kamu, yang saya lihat di sini, ada situasi yang dia rasakan, tetapi dia tidak sadar ataupun sadar, tidak sadar, dan sadar. Apakah mungkin materi dia sedang dinikmatin oleh orang lain, atau memang diri dia hanya sebagai dimanfaatkan doang? Dimana ketika diri saya mengatakan materi dia dinikmatin orang dan dia dijadikan sebagai ajas manfaat, itu berupa karma yang dia rasakan. Karma yang berbicara terhadap diri dia, guys. Karma. Karena ketika orang-orang yang berada di sekeliling dia, manusia yang telah meninggalkan diri kamu ini belum sadar bahwasannya materi dia itu dinikmatin oleh orang lain. Kita lihat di bagian keduanya. Muncul kartu Knight of Wands.
Kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seseorang yang saya kategorikan sebagai ratu atau memang seseorang yang saya kategorikan sebagai raja. Di mana ketika seseorang raja ini ataupun seseorang ratu ini ingin melakukan suatu perbuatan ataupun suatu tindakan, dia harus penuh dengan keyakinan. Karena ketika diri dia melakukan suatu perbuatan ataupun tindakan yang secara tergesa-gesa, kemungkinan apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan harapan dia, tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Nah, kalau saya mengkaitkan terhadap kemunculan kedua kartu di bagian keduanya, kemungkinan guys, ketika diri kamu tidak labil dan bisa mengambil satu keputusan untuk mengubah kehidupan kamu, untuk menimbulkan suatu ide baru di dalam kehidupan kamu, kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan, di mana keberuntungan itu di dalam kartu kedua ini, kemunculan kartu kedua ini. Karena ketika diri saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Knight of Wands, di mana kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap satu energi agar satu energi tersebut bisa mengubah atau memutarbalikkan suatu keadaan, di mana keadaan tersebut yang dia rasakan tidak nyaman menjadi nyaman. Dengan kata lain, satu energi tersebut harus bisa bergerak maju tanpa harus melihat bagaimana kondisi di masa lalu. Nah, bagaimana kartu di samping dari Knight of Wands? Muncul kartu Prince of Swords. Kemunculan kartu Prince of Swords sangat mendukung dari kemunculan Knight of Wands. Kenapa saya berbicara hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu Prince of Swords berbicara terhadap rasa kekuatan. Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, kemunculan kartu Prince of Swords akan ada suatu perlawanan, apakah diri kamu yang melakukan atau memang energi di luar diri kamu yang akan melakukan penyerangan tersebut. Dua sisi yang saya katakan, satu sisi mengenai kekuatan, satu sisi mengenai suatu penyerangan. Kalau saya menarik dari kata kekuatan terhadap kartu Knight of Wands, ketika diri kamu bisa mengubah atau memutarbalikkan situasi keadaan kamu harus bisa bergerak maju tanpa melihat bagaimana kondisi di masa lalu. Ada suatu kekuatan yang akan membuat diri kamu itu menerima suatu karma positif, di mana karma positif tersebut berupa materi. Ini dia guys. Kalau saya menarik dari sisi kata penyerangan, kemungkinan kata penyerangan ini pun dapat kamu atasi. Kamu akan menerima kestabilan dari rasa penyerangan tersebut. Kalau saya menutup kedua kartu yang saya pegang ini, dan bagaimana kartu di samping dari Prince of Swords, muncul kartu ini. Ada sedikit harapan yang akan kamu terima di sini. Di mana harapan tersebut membuat diri kamu bisa berubah, membuat diri kamu bisa fokus terhadap apa yang sedang kamu rencanakan. Kartu yang saya tunjukkan ini berbicara terhadap kartu sebelumnya, terhadap kartu Knight of Wands dengan Prince of Swords, harapan dari sesuatu yang memiliki kekuatan, di mana kekuatan tersebut harus bisa menimbulkan suatu ide baru ataupun mengubah pemikiran yang dari awalnya dia tidak merasakan kenyamanan menjadi nyaman. Kita lihat di bagian
ketiganya. Karena di bagian pertama dengan bagian kedua sudah cukup jelas menggambarkan terhadap diri kamu bahwasannya diri kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan apabila diri kamu bisa memutar keadaan kamu. Tetapi dari energi, di luar dari energi kamu, tergantung dari bagian ketiganya apa yang akan terjadi. Muncul kartu Six of Cups. Saya tidak tahu ini apakah akan terjadi untuk kedepannya atau mungkin tidak terjadi untuk kedepannya. Kemunculan kartu yang saya pegang ini apabila saya menarik terhadap dua energi, baik dari energi kamu ataupun energi yang telah meninggalkan diri kamu, mungkin kata kemungkinan untuk kedepannya akan ada suatu kenangan di mana kenangan ini masih timbul di dalam pemikiran dia, masih menempel di dalam otaknya. Karena ketika kenangan ini menempel di dalam diri dia, kemungkinan dia akan mengarah terhadap diri kamu dan dia pun akan kembali terhadap diri kamu. Tetapi ketika kenangan ini berbicara terhadap satu energi menyuruh untuk kembali, saya akan mengangkat kartu Prince of Swords, di mana kenangan tersebut memberikan suatu respon, di mana respon itu saya tidak mau lagi mengingat kenangan itu. Apabila dia ingin kembali pun saya tidak terima. Ini dia guys, kenangan yang saling bertentangan tetapi dari unsur hati yang paling terdalam sebenarnya ingin memperbaiki. Nah, kalau saya menutup kartu Prince of Swords dan masih mengangkat kartu Six of Cups, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Nine of Cups. Kedua tangan memegang satu cawan, di mana di atas cawan tersebut ada suatu pelangi. Kalau saya menarik dari kata pelangi, kemungkinan ada suatu kebahagiaan terhadap kenangan yang pernah menempel di dalam otak. Kalau saya menarik terhadap energi yang telah meninggalkan terhadap diri kamu, kemungkinan masih ada di sini kenangan bahagia bersama dengan diri kamu. Apakah kenangan yang bahagia ini berbicara terhadap diri dia agar diri dia kembali terhadap diri kamu, atau memang diri kamu di sini belum bisa move on dari diri dia? Karena ketika kenangan ini menyuruh dia untuk kembali, ada satu energi di sini merasa tidak terima dan merasa bodoh amat. Ini dia guys. Nah, kalau saya menutup kartu Prince of Swords dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Kartu terakhir, muncul kartu The Lovers. Berunsurkan udara, berlambangkan zodiak Gemini. Dengan kata lain, perselingkuhan. Perselingkuhan dan kehidupan yang harmonis. Kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu dulu ketika menjalankan suatu kehidupan bersama dengan pasangan kamu, ada suatu kebahagiaan yang telah kamu rasakan, tetapi kebahagiaan tersebut telah digoda dan menggoda. Di mana kebahagiaan itu telah digoda dan menggoda, membuat suatu perselingkuhan. Saya tidak tahu siapa yang melakukan perselingkuhan antara diri kamu atau memang energi dari luar diri kamu. Kalau saya menarik dari energi di luar dari diri kamu, kemungkinan dia memang untuk saat ini bersama dengan pihak ketiganya, tetapi ada suatu kenangan yang belum bisa dilupakan dari diri kamu. Walaupun dia memiliki pasangan ketiga dia, pihak ketiga dia,
Kenangan ini masih menempel. Kenangan ini masih berbicara terhadap diri dia. Kita tidak tahu, guys. Apakah mungkin dalam waktu dekat dia akan kembali terhadap diri kamu, atau memang dalam waktu jangka lama? Setidaknya waktu yang akan berbicara terhadap energi tersebut, ingin kembalikah atau memang tidak kembali. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.